kita masih ada dan kita bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan. Nah, saudara, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema keselamatan merupakan kasih karunia Allah. Keselamatan merupakan kasih karunia Allah. Nah, yang pertama saudara perhatikan bahwa keselamatan itu terlalu mahal dan tidak ada seorang pun yang dapat membayarnya. Ya. Nah, saudara, kita baca dulu Mazmur 49 ayat 7 sampai 9. Kita baca ayat ini sama-sama, boleh saudara lihat ke depan. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Ya, nah saudara perhatikan ayat ini, ya, Mazmur 49 ayat 7 sampai 9 ini berbicara bahwa keselamatan itu, ya, saudara, itu benar-benar tidak ada orang yang bisa membayarnya. Artinya bahwa keselamatan itu tidak ada seorang pun yang sanggup, ya, yang sanggup memberikan sesuatu kepada Allah untuk menyelamatkan dirinya. Ya. Jadi ini konsep ini menegaskan, ya, bahwa keselamatan itu, ya, itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena usaha kita. Ya. Makanya dikatakan tidak seorang pun yang dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tidak ada. Ya, tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Jadi artinya satu orang pun tidak. Siapapun saudara tidak bisa, ya, membayar keselamatannya. Tidak seorang pun yang dapat membebaskan dirinya dari kebinasaan. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan dirinya dari hukuman dosa, tidak ada. Ya, dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Nggak bisa memberikan tebusan pada Allah. Saudara, inilah bedanya kita dengan Kristen, ya, dengan agama-agama lain. Kalau agama lain, saudara, dasar keselamatan mereka itu berdasarkan usaha mereka, yaitu dengan berbuat baik. Ya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, supaya mereka bisa selamat. Tapi dalam kekristenan sangat berbeda. Selamatan dalam kekristenan bukan karena usaha manusia. Selamatan karena dalam kekristenan itu bukan karena kebaikan manusia. Kebaikan-kebaikan manusia yang menjadi andalan orang untuk masuk surga, malah itu menjauhkan orang dari surga. Ya. Jadi semua konsep kebaikan untuk menjadi selamat itu malah menjauhkan orang dari surga. Ya. Karena Alkitab berkata dengan tegas tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya dari dosa, dari hukuman dosa. Tidak ada seorang pun. Ya. Terus dikatakan atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tidak ada. Nah, kenapa saudara? Ayat 9. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa. Nggak ada yang bisa membayar, ya, dengan uang, dengan harta, dengan kebaikan. Tidak ada orang yang bisa menebus dirinya, ya, dengan segala macam hal, apa itu kebaikan, apa itu uang, harta dan sebagainya. Kenapa? Karena terlalu mahal. Terlalu mahal harga pembebasan nyawa. Mahal banget. Makanya kalau misalnya ada orang berusaha untuk masuk surga, malah semakin jauh dari surga. Ya, semakin berusaha untuk masuk surga, semakin berjuang untuk masuk surga, malah semakin jauh dari surga. Karena Alkitab dengan tegas berkata, ya, terlalu mahal harga pembebasan nyawa. Harganya mahal.
Ya. Mahal, mahalnya seberapa? Seberapa mahal keselamatan itu? Seberapa mahal pembebasan nyawa itu? Ya, kebaikan, harta, ya sebanyak apapun harta di dunia ini, saudara, tidak bisa membayar kita untuk bisa bebas dari dosa. Tidak ada yang bisa membebaskan nyawa kita. Terlalu mahal. Ya, terlalu mahal keselamatan itu. Terlalu mahal pembebasan nyawa itu. Inilah konsep dalam kekristenan, ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa selamat dengan usahanya sendiri. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa. Tidak ada seorang pun yang sanggup membayarnya. Ya. Nah, makanya saya bilang tadi ini adalah sebuah perbedaan. Ya, doktrin ini membedakan kita dengan agama-agama lain. Ya. Pada umumnya rata-rata agama, ya mereka punya konsep untuk keselamatan itu yaitu dengan perbuatan baik. Tetapi dalam kekristenan perbuatan baik itu tidak masuk. Ya, perbuatan baik itu tidak menjadi syarat untuk kita diselamatkan. Jadi lalu bagaimana kalau begitu? Nah, saudara, perhatikan baik-baik untuk supaya kita bebas, ya, bebas dari dosa, bebas dari nyawa. Kita ditebus, ya, dari kebinasan itu bagaimana? Ya. Nah, saudara, perhatikan baik-baik dalam kekristenan supaya seseorang bisa selamat, supaya seseorang bisa bebas dari kebinasaan, supaya seseorang tertebus dari kebinasaan, yaitu saudara dengan percaya pada kasih karunia Allah. Jadi saudara, itu kalau sampai orang selamat, kalau sampai orang terbebas dari hukuman neraka, itu hanya karena kasih karunia Allah. Ya. Karena saudara, itulah jalan satu-satunya. Tidak ada yang mampu seorang pun untuk membayarnya. Tidak ada seorang yang mampu untuk membebaskan diri dari dosa dan dari hukuman neraka. Jadi bagaimana? Saudara tinggal pada kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Saudara, dalam kepercayaan kita menurut Alkitab bahwa keselamatan itu karena kasih karunia. Nah, kasih karunia itu apa? Saudara, di mana Allah menjadi manusia dan di sanalah dia sebagai manusia dia membayar semua tebusan untuk dosa-dosa kita. Jadi saudara perhatikan, untuk pembebasan nyawa, untuk tebusan kita dari dosa, itu adalah pekerjaan Allah semata. Itu adalah karya Allah semata. Apa yang Allah lakukan supaya manusia bisa selamat? Yaitu dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia memberikan anak yang tunggal. Supaya nyawa anak yang tunggal ini menjadi bayaran bagi dosa-dosa kita. Makanya dikatakan dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, dalam kekristenan sangat jelas, perhatikan, sangat jelas bagaimana orang bisa diselamatkan. Itu karena kasih karunia Allah saja. Apa yang Allah buat, ya perhatikan, apa yang Allah kerjakan supaya kita bisa diselamatkan, yaitu dengan mengirim anaknya yang tunggal. Dengan mengirim anaknya yang tunggal. Ya, makanya Yesus itu dikatakan dia adalah utusan dari Allah, padahal dia Allah sendiri. Saudara, dia menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Ya. Saudara, perhatikan, yang bisa menyelamatkan itu hanya Allah. Allah, saudara, yang mampu menyelamatkan. Makanya Yesus itu adalah Allah. Kalau Yesus bukan Allah, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Yesus tidak bisa menyelamatkan kita. Saudara, dia adalah Allah, tetapi tidak cukup hanya Allah saja. Dia harus jadi manusia. Kenapa? Karena kalau dia Allah saja, dia tidak bisa membayar dosa kita. Karena yang berdosa itu manusia. Kalau dia hanya Allah saja, Allah tidak bisa disalib. Dia tidak bisa bayar dosa kita. Allah memang mampu menyelamatkan, tetapi saudara, untuk menyelamatkan itu dia harus
membayarnya. Jadi Allah itu dalam penyelamatan kita, perhatikan saudara, Allah dalam menyelamatkan manusia itu dia harus mengorbankan nyawa, dan itu adalah nyawa Yesus. Ya, makanya Yesus datang, dikatakan aku datang untuk mencari orang yang hilang. Jadi kalau kita melihat dari konsep kekristenan, perhatikan, dalam kekristenan, saudara, seseorang bisa selamat itu karena Allah sendiri. Allah melakukan karya penebus dosa. Itu makanya disebut kasih karunia. Ya, kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu di mana Allah datang dalam dunia memberikan nyawanya. Makanya dia menjadi manusia, memberikan nyawanya dengan dia rela mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Jadi harga pembebasan nyawa itu adalah kematian. Dan kematian itu siapa? Itu kematian Yesus. Kita tahu Allah bisa menciptakan langit dan bumi hanya dengan berkata-kata. Tapi untuk menyelamatkan manusia, dia harus rela mati. Ya. Jadi saudara, tidak cukup harta dunia ini bisa membebaskan orang dari dosa. Kalau cukup, dunia ini begitu kaya, tapi walaupun dunia ini penuh dengan kekayaan seberapapun tidak bisa membayar orang dari dosa. Maka saudara perhatikan, karena itu Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Jadi membebaskan orang dari dosa itu tidak cukup hanya dengan perbuatan baik, ya, tidak cukup dengan harta terlalu mahal. Maka karena itu saudara perhatikan, Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Sebagai manusia, di sana dia bisa disalib. Sebagai manusia, di sana dia bisa, ya, saudara, sampai harus berkorban, sampai dia harus mati, sampai dia harus masuk di atas salib. Saudara, itulah caranya. Tidak ada cara lain. Mau cara apa untuk menyelamatkan manusia? Tidak ada. Hanya dengan cara saudara Yesus naik Golgota, naik di kayu salib. Dia harus dimatikan di sana. Dia harus dihancurkan di sana. Dia harus dipaku di sana sampai dia mati. Jadi itu cara Allah menyelamatkan kita. Makanya keselamatan itu karena kasih karunia. Jadi kalau saudara Allah tidak berkarya, Allah tidak berkasih karunia buat kita, maka kita pun akan habis binasa. Jadi kembali pada konsep Mazmur 49 tadi ayat 7-9, tidak seorang pun yang dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah dan nyawanya. Tidak ada. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa memadai. Apapun di dunia ini tidak bisa memadai, tidak cukup, ya, untuk tebusan untuk nyawa kita, tidak ada. Jadi ayat ini perhatikan baik-baik. Ini ayat dalam perjanjian lama. Perhatikan baik-baik ya. Banyak orang salah mengerti, dipikir perjanjian lama itu, ya, dipikir perjanjian lama itu tidak mengajarkan konsep kasih karunia. Salah. Perjanjian lama itu mengajarkan tentang kasih karunia. Sama dengan perjanjian baru juga, keselamatan itu mengajarkan kasih karunia. Karena kasih karunia orang bisa selamat. Jadi perjanjian lama mengajarkan kasih karunia menjadi syarat keselamatan kita. Demikian juga dengan perjanjian baru. Yang kita kutip tadi di Mazmur, ya, itu berarti perjanjian lama. Ya, jadi kenapa seseorang tidak bisa selamat? Dengan usahanya, dengan perbuatan baiknya, dengan dengan harta, dengan upaya-upaya untuk melakukan sesuatu yang baik di dunia supaya bisa selamat. Tidak ada. Alkitab sudah memberikan kunci. Ya, dia sudah mengunci seseorang tidak mungkin bisa selamat dengan perbuatan baik. Tidak ada yang mampu membayar, tidak ada yang mampu memberikan tebusan kepada Allah. Ya. Dikatakan karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa. Jadi perhatikan, nyawa manusia itu supaya selamat, itu harus ada nyawa yang keluar. Harus ada nyawa yang berdarah-darah, dan itu adalah nyawa Yesus. Jadi pembayaran kita itu, perhatikan baik-baik ya, itu darah, nyawa. Makanya dalam kitab Korintus dikatakan, ya, bahwa kamu telah lunas dibayar. Ya, kamu telah dibeli. Ya, oleh apa? Oleh darah Yesus. Jadi kita itu dibeli oleh darah Yesus. Kita itu dibebaskan oleh darah Yesus. Ya, maka kalau orang
Perhatikan baik, kalau seseorang mereka belum mengerti tentang darah Yesus, mereka belum mengerti tentang kebaikan Yesus, ya, pengorbanan Yesus, maka orang itu tidak mungkin bisa selamat. Ya, tidak mungkin bisa selamat. Makanya bersyukur, ya, kalau kita sampai jadi orang Kristen dan percaya pada Yesus, itu artinya Allah sangat berkemurahan hati kepada Anda. Ya, ada sekian miliaran orang di dunia, tapi mereka tidak dipilih untuk menjadi selamat. Tapi saudara dan saya, karena kasih karunia Allah, Allah memiliki. Perhatikan ya, keselamatan itu karena pilihan Allah. Semua dimulai dari inisiatif Allah, tetapi untuk memberikan keselamatan pada orang, kepada siapa Allah memberikan keselamatan, itu semua pilihan Allah, bukan pilihan kita. Artinya kalau sampai saudara menerima keselamatan, berarti memang saudara sudah dipilih oleh Allah. Berarti dipilih itu artinya Anda sangat berbeda dengan yang lain. Anda tidak sama dengan orang lain yang akan dibinasakan. Makanya kalau misalnya orang Kristen tidak bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan baik yang Tuhan sudah lakukan, kemungkinan besar begini saudara, kemungkinan besar orang itu belum tahu keselamatan. Kalau orang Kristen benar-benar tidak mau bersyukur pada Tuhan, ya, kemungkinan besar mereka belum tahu keselamatan. Karena kalau orang sampai tahu keselamatan, mereka akan bersyukur habis-habisan. Mereka akan bersyukur kepada Tuhan karena keselamatan itu mahal. Karena keselamatan itu sangat mahal harganya, tidak ada seorang pun yang bisa membayarnya. Makanya kalau sampai orang tahu keselamatan, saya percaya hidup orang itu akan diubahkan. Ya, dulu Bapak waktu bertobat terima Yesus, itu waktu setelah tamat SMA, dengarkan berita tentang Yesus, bahwa dikatakan kalau kau percaya pada Yesus, pasti Anda selamat. Dan dari situlah saya terima Yesus, yaitu tahun 90 pada waktu itu. Saya masih berumur 19 tahun. Dan ketika saya terima Yesus, dalam hati saya ada sebuah perjanjian. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, mulai dari sekarang saya akan mengikut Engkau sepenuhnya. Ketika saya terima Yesus, saya mulai berkata pada Tuhan, Tuhan, ini hidup saya, ini masa depan saya. Apapun yang terjadi di depan dalam hidup saya akan tetap ikut Tuhan. Jadi ketika pertobatan itu saya terima, saya punya perjanjian di dalam hati. Saya punya komitmen dalam hati, saya mau mengikut Tuhan sepenuhnya. Saya mau menyerahkan masa depan saya sepenuhnya pada Tuhan. Itu yang saya lakukan pada waktu itu. Nah, saya nggak tahu dengan Anda. Apakah ketika Anda bertobat terima Yesus, apakah ada perjanjian yang Anda lakukan? Apakah Anda mau mengikuti Tuhan atau tidak? Tapi kalau ketika saya terima Yesus, karena saya sadar saya terima Yesus sama dengan saya terima keselamatan, maka itu adalah waktu saya juga sekalian berjanji sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya menyerahkan total kehidupan saya kepadamu. Total itu maksudnya keseluruhan. Saya menyerahkan hidup saya secara total, secara keseluruhan, dari sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Saya bilang sama Tuhan, walaupun nanti saya kaya atau miskin, walaupun saya nanti sakit atau sehat, seperti orang berjanji waktu menikah. Kalau orang berjanji waktu menikah kan, mereka bilang saya akan menerima engkau baik dalam keadaan kaya, miskin, sehat, sakit, ya, baik atau tidak baik, saya akan setia kepadamu sebagai suami atau sebagai istri. Nah demikian juga waktu saya bertobat terima Yesus, saya berjanji seperti itu. Saya bilang masa depan saya, kaya atau miskin, sehat atau sakit ke depan, saya akan menyerahkan hidupku kepadamu sepenuhnya. Itu perjanjian yang saya buat pada Tuhan. Itu ada tuntunan di dalam hati saya waktu itu. Ada seakan-akan kayak ada suara untuk berbicara. Nah, saya tahu itu karena ada Roh Allah yang berbicara dalam diri saya untuk membuat perjanjian itu. Perjanjian yang saya buat itu bukan perjanjian dari diri saya pribadi, tapi saya percaya itu perjanjian yang Tuhan taruh dalam saya untuk saya ucapkan pada waktu itu. Jadi waktu pertobatan itu saya membuat perjanjian. Makanya hingga hari ini kenapa saya bisa menjadi pendeta? Kenapa saya begini? Itu karena perjanjian saya dulu sama Tuhan. Saya katakan saya mau menyerahkan hidup saya ke depan. Mau jadi apa? Misalnya mau jadi pendeta atau mau jadi pengusaha atau mau jadi apapun, itu sepenuhnya adalah kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan. Dan ternyata memang Tuhan pimpin saya sampai hari ini. Ya, saya dipimpin Tuhan untuk mengajar firman Allah. Saya dipimpin Tuhan untuk melayani
dia. Ya. Nah kenapa? Itu karena Tuhan ya membuka mata hati saya pada waktu itu. Ketika saya pertama sekali terima Yesus. Tanggalnya saya nggak tahu, tapi saya ingat bulannya. Saya terima Yesus itu bulan 6 tahun 90. Itu setelah saya tamat dari SMA. Itu saya SMA-nya di Nias. Lalu habis itu saya merantau ke Kota Medan. Dan di Kota Medan itulah saya terima Yesus dalam hidup saya. Saya sudah Kristen dari kecil, tapi terima Yesus pada umur 19 tahun. Makanya hati-hati saudara, mungkin Anda adalah orang yang dilahirkan dari kekristenan. Tapi kalau Anda belum sadar, kapan saudara terima Yesus? Apakah Anda sudah terima Yesus? Ingat, kekristenan itu bukan yang percaya pada sebuah label. Ya, label pengikut Yesus, bukan. Ya, mengikut Yesus itu artinya membuat perjanjian dengan pribadi Allah untuk bersekutu dengan Dia. Maka karena itu Anda harus menerima pribadi Allah. Ya, harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, perhatikan baik-baik. Seperti yang Alkitab berkata, terlalu mahal keselamatan itu. Tidak ada seorang pun yang sanggup membayarnya. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan tebusan ya, untuk nyawanya. Tidak ada. Ya. Tidak ada yang bisa memadai, dikatakan, untuk kita berikan untuk keselamatan. Tidak ada. Jadi apa yang bisa memberikan keselamatan itu? Saudara, konsepnya dalam perjanjian lama yaitu karena kasih karunia Allah. Halo, amin. Ya, jadi keselamatan itu karena kasih karunia. Ya. Nah, kita akan lihat hal yang kedua. Siapakah yang dapat masuk ke tempat kudus Allah? Ya. Siapa yang bisa masuk ke tempat kudus Allah? Nah, ayo kita baca sama-sama ayat ini. Ya, sesuai dengan yang tertulis di depan. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama mulai dari kata Mazmur 1 dan 3. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah? Siapa yang boleh biar di gunung yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Jadi perhatikan baik-baik, orang yang bisa masuk surga. Ya, siapakah yang bisa masuk surga? Siapakah yang bisa menumpang di kemahnya Tuhan? Ya, itu ayat pertamanya. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Jawabannya yaitu dia yang tidak bercela. Jadi orang masuk surga itu tidak boleh ada celah. Tidak boleh ada dosa sedikit pun. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu dikeluarkan dari Taman Eden. Satu dosa tersingkir. Kenapa? Karena surga itu kudus. Surga itu kudus. Ya. Maka Daud bertanya, siapa yang bisa masuk ke surga? Siapa yang bisa menemui Tuhan di surga? Allah itu kudus, terlalu kudus. Bagaimana ada orang yang berdosa bisa menemui Tuhan di surga? Ya. Saudara, perhatikan, ini sebuah hal yang penting. Ya. Pertanyaan ini menunjukkan ya bagaimana syarat orang bisa masuk surga. Saudara perhatikan, orang yang bisa menumpang di surga, menumpang di kemah Tuhan, itu adalah orang yang kudus. Orang yang suci, tidak boleh ada celah. Kalau kita melihat tadi penjelasannya dikatakan orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil. Saudara, siapa manusia di dunia ini yang bisa adil? Walaupun seseorang duduk sebagai hakim, tak bisa percaya dalam keadilan, mereka tidak pernah bisa adil. Apakah ada manusia di dunia yang benar-benar adil? Apakah manusia di dunia ini ada yang benar-benar mengatakan kebenaran dengan segenap hati? Apakah di dunia ini ada orang yang tidak pernah fitnah? Apakah di dunia ini ada orang yang tidak pernah berbuat jahat? Tidak ada. Yang tidak berbuat jahat terhadap teman, sama teman tidak boleh berbuat jahat.
iri hati, sakit hati sama teman, tidak boleh. Saudara, itulah syarat untuk masuk surga. Siapa yang bisa menumpang di kemah Tuhan? Siapa yang bisa masuk dalam surga Allah yang kudus? Makanya saudara, karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk, ya, maka saudara, disitulah harus ada Allah sendiri turun dari manusia sempurna. Sebagai manusia sempurna, dia bisa menghadap Allah di surga. Yesus ketika dia jadi manusia, dia manusia yang taat, dia menjadi manusia yang sempurna. Firman Tuhan berkata, dia taat sampai mati. Ketaatan Yesus itu sampai mati. Ketaatan Yesus itu benar-benar sampai mati. Tidak ada dosa, tidak ada celah yang dia buat, tidak ada kesalahan yang dia buat. Jadi hanya satu manusia yang bisa masuk surga adalah Yesus sendiri. Nah saudara perhatikan, dengan Yesus inilah dia manusia satu-satunya yang suci. Saudara, dengan dia inilah kita bisa masuk surga. Jadi kita nebeng. Kita nebeng dengan apa? Dengan kekudusan Yesus. Jadi di surga itu kita menjadi orang kudus. Kenapa? Bukan karena kekudusan kita, tapi karena kekudusan Yesus. Maka saudara, syarat untuk masuk surga harus percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus. Dengan keyakinan pada Yesus kita menjadi dikuduskan. Kita menjadi dibenarkan. Kita menjadi disempurnakan. Jadi saudara, pada dasarnya memang masuk surga itu harus sempurna. Tetapi kita tidak mungkin datang sendiri. Kita hanya bisa masuk surga melalui Yesus. Maka Yesus pernah berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, sekarang ini itu hanya karena kasih karunia Allah. Kita nebeng pada karya Kristus. Kita ngikut Yesus. Maka oleh Kristus kita menjadi sempurna di mata Allah. Ya, jadi saudara, tidak ada orang bisa masuk surga. Tidak ada orang bisa menemui Allah di surga. Hanya dengan kebaikannya. Ya, hanya dengan dengan hal-hal yang baik yang dia lakukan. Tidak cukup. Bahkan Alkitab menegaskan bahwa kita sekalian najis dan perbuatan baik kita adalah kain kotor di mata Allah. Jadi ini perlu diperhatikan. Maka satu-satunya jalan orang bisa menemui Allah di surga, satu-satunya cara orang bisa numpang di kemah Tuhan, yaitu dengan percaya pada Yesus. Kenapa dengan Yesus? Karena Yesus adalah manusia satu-satunya yang sempurna. Ya, dia sampai mati, ya, taat sampai mati. Dia menjadi manusia yang taat, ya, dan ketaatannya itu menjadi ketaatan kita. Jadi saudara, ini perlu diperhatikan baik-baik, ya. Jadi pada dasarnya manusia satupun tidak ada yang bisa menghadap Allah. Pada dasarnya siapapun manusia tidak ada yang bisa datang pada Allah, menumpang di kemah Tuhan, menumpang di surga yang kudus, tidak ada. Hanya satu cara, yaitu percaya pada Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah manusia yang taat sempurna. Dan kita tahu oleh Yesus, dia juga telah membayar dosa-dosa kita. Jadi saudara, dosa dibayar oleh Yesus, dan sebagai manusia sempurna, dia adalah orang yang bisa membawa kita kepada Tuhan. Makanya Alkitab berkata, dia telah merintis jalan keselamatan bagi kita. Ya, sebagai manusia dia merintis jalan untuk kita bisa masuk surga. Ya, jadi keselamatan itu perhatikan sungguh sepenuhnya karena kasih karunia Allah. Ya. Secara teori manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Tidak ada manusia satupun di dunia yang sempurna. Semua manusia sudah bercacat celah. Maka karena itu saudara, kita harus nebeng, kita harus ikut. Ya. Kita harus berbagian dengan cara percaya, yaitu dalam kekudusan Kristus. Jadi kekudusan Yesus, ya, kesucian Kristus itu menjadi bagian kita. Ketika Anda percaya pada Yesus, berarti Anda mendapat bagian dalam Kristus. Anda mendapat kekudusan dalam Kristus, bukan kekudusan Anda, bukan kebaikan Anda, tapi itu kebaikan Kristus. Ya. Jadi saudara,
saudara perhatikan, tidak ada orang yang dapat masuk ke surga. Tidak ada orang yang dapat menemui Allah di surga. Ya, maka saudara, cara satu-satunya yaitu kita ikut pada Yesus sebagai manusia sempurna dan sebagai manusia yang telah membayar dosa-dosa kita. Karena dia suci, maka dia memenuhi syarat untuk menjadi penebus dosa. Yesus suci, dia manusia satu-satunya yang tidak kenal dosa. Dia satu-satunya manusia yang kudus sempurna. Maka oleh kesempurnaannya itu, dia bisa datang mempersembahkan hidupnya di atas kayu salib untuk menjadi keselamatan kita, untuk membayar dosa-dosa kita. Maka karena orang percaya dosanya sudah dibayar, karena orang percaya dia telah dibebaskan oleh kematian Yesus, maka orang itu pun harus percaya sepenuhnya kalau dia mati pasti masuk surga. Jadi perhatikan yang pertama tadi, tidak ada orang yang bisa membayar, ya, tidak ada orang yang bisa membayar tebusan, memberikan tebusan kepada Allah untuk keselamatannya, tidak ada. Ini harus dipahami baik-baik. Yang kedua, ya, siapa yang bisa masuk surga itu adalah harus orang yang suci. Dan karena tidak ada orang yang suci di dunia, maka ada satu yang suci, yaitu Yesus. Ya, dengan kesucian Yesus, kita orang percaya berbagian dalam kesuciannya. Ya. Dalam kekudusannya kita menjadi kudus. Dalam kebaikannya kita menjadi baik. Dalam kebenarannya kita menjadi dibenarkan. Ya. Dalam kebaikan-kebaikannya kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi saudara, itu cara satu-satunya. Tidak ada cara lain. Jadi kalau orang mau selamat, dia harus percaya pada Yesus. Itu cara satu-satunya. Tidak ada cara lain. Maka Yesus itu harus mati di kayu salib. Ada orang mengira, kok dia Tuhan tapi dia mati di kayu salib. Saudara, kalau dia mau, dia bisa membebaskan dirinya dari kematian di kayu salib. Tapi Tuhan tidak mau. Yesus tidak memilih untuk melepaskan diri dari kayu salib. Dia rela naik di kayu salib. Dia rela mati di kayu salib. Karena itu merupakan pilihan dia. Dia memilih untuk mati di kayu salib supaya kita selamat. Jadi tidak ada cara lain. Ingat baik-baik. Tidak ada cara lain supaya orang bisa selamat. Hanya cara satu, percaya pada kasih karunia Yesus. Halo, amin. Yang ketiga, saudara, jadi bagaimana dengan keselamatan? Ketiga, saudara perhatikan, keselamatan hanya sepenuhnya karena kasih karunia Allah saja. Halo, amin. Selamatan sepenuhnya karena kasih karunia Allah saja. Oke, kita baca Efesus pasal 2 ayat 1, ayat 2, ayat 4 sampai 6 dan ayat 8 sampai 9. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi perhatikan, ya saudara, Paulus yang menulis ini dalam Perjanjian Baru. Tadi yang kita baca Mazmur itu tulisan Daud, itu di Perjanjian Lama. Jadi saya perhatikan baik. Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru memiliki konsep yang sama. Supaya orang selamat, yaitu harus percaya pada kasih karunia Allah. Jadi Perjanjian Lama itu bukan hukum Taurat yang menyelamatkan, bukan. Hukum Taurat mengajarkan tentang kasih karunia. Hukum Taurat meletakkan dasar bahwa keselamatan itu karena kasih karunia. Setiap orang telah berbuat dosa, itu kata hukum Taurat. Dan semua orang berdosa harus dihukum. Maka karena itu hukum Taurat menuntun orang pada kasih karunia. Supaya orang tahu bahwa dia adalah orang berdosa. Supaya orang tahu bahwa dia adalah orang yang dihukum.
maka hukum Taurat mengajarkan tentang kasih karunia. Jadi hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, tapi hukum Taurat itu mengajar tentang kasih karunia. Jadi saudara, perjanjian baru dan perjanjian lama sama-sama mengajarkan keselamatan itu adalah karena kasih karunia. Jadi ada orang-orang bilang, jangan baca perjanjian lama, itu orang diselamatkan karena hukum Taurat. Tidak, saudara. Di dalam perjanjian lama tidak ada yang perjanjian lama mengajarkan seseorang selamat karena hukum Taurat. Tidak. Perjanjian lama, ya, hukum Taurat mengajarkan orang bahwa keselamatan itu karena kasih karunia Allah saja. Ya. Nah, saudara, kita lihat dalam perjanjian baru apa kata Paulus. Nah, perhatikan ya dalam tulisan yang kita baca tadi. Keselamatan hanya sepenuhnya karena kasih karunia Allah. Jadi perhatikan baik-baik, hanya karena kasih karunia Allah. Saya baca, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi kita semua mati. Semua orang berdosa. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun yang terlewat. Tidak ada satu orang pun yang terbebas. Semua orang, termasuk bayi yang baru lahir, termasuk bayi yang di dalam kandungan, semua itu adalah orang berdosa. Ada agama-agama lain yang mengajarkan bahwa anak bayi itu katanya putih seperti kertas putih, tidak pernah katanya ditulis. Ya, saudara, tidak ada itu. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi kamu, ya, semua orang telah mati karena dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu ikuti jalan hidup dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih karunia-Nya yang besar, yang dilimpahkan pada kita, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita dulu mati, perhatikan, kita dulu mati, sekarang oleh kasih karunia Allah, ya, oleh Kristus Yesus yang menghidupkan kita kembali. Kita dulu mati karena dosa-dosa, tapi oleh Kristus kita dihidupkan kembali. Jadi Kristus ini, saudara, itu menghidupkan kita kembali. Kita hanya percaya saja. Ya. Karya kebangkitan Yesus itu menghidupkan kita kembali. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi Allah memberi kita sorga. Allah memberi kita tempat di sorga. Tadi pertanyaan Daud, siapakah yang bisa menumpang di sorga? Siapakah yang bisa menemui Allah di sorga yang kudus? Siapakah yang bisa naik ke gunung Allah yang kudus? Saudara, tidak ada satupun. Ya. Tetapi saudara, perhatikan, ya, pertanyaan Daud itu, saudara, ini terjawab di apa kata Paulus, Rasul Paulus. Dikatakan kita mendapat bagian di dalam sorga. Ya. Dikatakan Kristus Yesus yang telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi melalui kepercayaan kita pada Yesus, kita punya tempat di sorga. Kita bisa menemui Allah di sorga. Kita bisa bersekutu dengan Allah di sorga melalui Kristus. Nah, saudara, jadi sorga itu menjadi tempat kita. Dulu sorga itu tidak bisa dimasukin orang. Ya, kenapa? Karena orang sudah berbuat dosa. Tapi oleh Kristus, perhatikan, kita bisa mendapatkan bagian di sorga. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan ini itu kasih karunia, itu pemberian Allah. Ya. Tuhan katakan itu bukan hasil usaha. Itu bukan usaha kita. Jadi jangan berusaha untuk masuk surga. Masuk surga itu usaha Allah. Ya. Itu karunia Allah, kasih karunia Allah. Di mana Allah datang jadi manusia, sebagai manusia sempurna, Dia mau mati buat kita di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa. Jadi itu hasil usaha siapa? Yang mati siapa? Bukan kita. Maka kasih keselamatan itu kasih karunia.
Yang mati di kayu salib, yang jadi manusia sempurna adalah Allah sendiri. Bagaimana bilang manusia bisa menentukan keselamatannya? Ada pendeta yang mungkin saudara tahu, Pak Erasmus. Pak Erasmus mengajarkan orang supaya selamat, manusia yang menentukannya, bukan Allah. Saudara, itu salah besar. Itu konsep kesalahan besar. Saudara perhatikan, dalam keselamatan manusia tidak ada andil, tidak ada usaha. Manusia hanya cukup percaya pada apa yang sudah dibuat Yesus. Ya. Dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi kalau ada orang bilang selamat karena berbuat baik, itu orang memegahkan diri. Itu sombong. Ya pikir dengan perbuatan baiknya cukup untuk menyelamatkan dia. Tidak ada. Saudara, tidak ada perbuatan baik yang cukup memadai supaya kita bisa selamat. Tidak ada. Ya. Nah, oke, lanjut. Kita akan melihat dalam perjanjian lama. Contoh orang-orang yang menerima kasih karunia. Coba kita lihat Nuh mendapat kasih karunia Allah. Ini pertama Nuh. Tolong ada satu orang yang baca Nuh mendapat kasih karunia Allah. Kejadian 6 ayat 7 sampai 8. Tolong satu orang baca. Ayo. Baca dari atas saja, di atas saja juga. Kejadian pasal 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang belata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Semua orang dibinasakan. Ya, semua orang dihapuskan di atas muka bumi kecuali Nuh. Kenapa? Karena Nuh mendapat kasih karunia. Ada orang ya membalik konsep ini. Dia bilang Nuh karena baik lalu dia mendapat kasih karunia. Tidak. Saudara, Nuh mendapat kasih karunia sehingga dia menjadi baik. Bukan baik untuk mendapat kasih karunia, bukan. Orang yang mendapat kasih karunia itu akan jadi baik. Ya, bukan berbuat baik supaya dapat kasih karunia, tidak. Yang lain semua dihapus, yang lain semua dibinasakan, tapi Nuh mendapat kasih karunia. Jadi yang membuat Nuh bisa mendapatkan kasih karunia itu karena Allah. Yang lain dibinasakan oleh Allah, tapi Nuh mendapat kasih karunia. Jadi perhatikan dalam perjanjian lama itu, konsep kasih karunia itu sudah ada. Oke, lanjut, kita akan baca lagi Abraham dan Daud mendapat kasih karunia Allah. Roma 8 ayat pasal 4 ayat 1, Roma 4 ayat 1 sampai 8. Tolong baca satu orang dengan suara besar. Coba Niko baca. Roma 4 ayat 1 sampai 8. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapak leluhur jasmani kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya, jadi dari ayat ini kita bisa lihat, perhatikan. Pertama Abraham. Abraham dibenarkan karena apa? Karena percaya, bukan karena perbuatannya. Ya, perhatikan. Jadi apakah
akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita. Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak dia yang mengalah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi percaya. Abraham percaya pada Tuhan, lalu itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Bukan karena dia berbuat baik. Bahkan kalau kita lihat Abraham sekalipun seorang bapak percaya, tapi kita lihat dia berapa kali jatuh dalam dosa. Kalau berdasarkan perbuatan, maka dia tidak akan diperhitungkan. Tapi karena dia percaya, maka dia dibenarkan. Demikian juga dengan siapa? Daud. Kita juga lihat Daud. Dikatakan, ya, berbahagialah, ya, orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Jadi ini semua konsepnya sama, anugerah. Jadi saudara perhatikan bahwa keselamatan itu benar-benar karena anugerah Allah, tidak berdasarkan perbuatan. Jadi saudara, inilah yang membedakan kita dengan agama lain. Agama lain pada umumnya mengajarkan bahwa perbuatan baik itu sebagai syarat keselamatan, tapi bagi orang Kristen keselamatan itu syaratnya adalah anugerah. Ya, kalau sampai kita selamat itu karena anugerah Allah. Ya, melalui percaya pada anugerah Kristus kita dibenarkan. Kita bisa menghadap Allah di surga. Kita bisa bersama-sama, ya, dengan Yesus itu memiliki tempat di dalam surga. Oke, itu aja firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita. Kita nanti sebentar akan berdoa kudus.